Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang baru ke channel ini, untuk makluman anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction ya guys. Dan semalam kita telah menyaksikan perlawanan antara Indonesia menentang dengan Thailand, di mana Thailand telah mendapat 4 jaringan manakala Indonesia mendapat 0 jaringan guys. Jadi ini menjadikan saya pun rasa duka cita ya, kerana saya seorang penyokong tegar ataupun supporter untuk pasukan timnas Indonesia guys. Tapi apakan daya guys, pasukan timnas Indonesia sudah berusaha bekerja keras ya untuk menentang Thailand, dan akhirnya tidak mendapat jaringan pada masa semalam tu. Dan saya tengok permainan semalam tu, perlawanan semalam tu guys, banyak juga percubaan-percubaan yang dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia, tetapi penjaga keeper itu pasukan Thailand memang hebat juga guys, tidak dinafikan juga. Dan yang saya nampak memang kencang-kencang juga pemain-pemain Thailand ni. Tapi guys, sungguh pun begitu, saya mengharapkan untuk acara akan datang ni, perlawanan satu lagi guys, itu ada satu peluang Indonesia memenangi di situ guys. Kenapa? Sebab apabila Indonesia bermain kali ini guys, dia nampak sudah kelemahan dan teknik-teknik permainan daripada pasukan Thailand. Jadi saya yakin dan percaya dengan jurulatih yang berpengalaman, dia dapat mencorakkan permainan baru guys. Sebab ini kali yang permainan semalam tu, dia nampak macam mana strategi pasukan Thailand guys berlawan dengan Indonesia. Jadi apabila mungkin dibuat kajian postmortem, jadi diatur strategi baru, dan mungkin, dan saya mengharapkan dan mendoakan untuk masa final ini Indonesia ada peluang untuk mendapat juara guys. Sebab perlawanan semalam itu adalah bukan penentunya guys. Kena ingat itu, perlawanan ada satu kali lagi game guys antara Indonesia menentang Thailand. Jadi di situ dia punya titik ataupun dia punya keputusan yang muktamad, tidak mustahil guys. Sebab sebelum-sebelum ni pernah juga berlaku ya, bila final di situ ada perubahan yang drastik. Banyak negara yang sudah kita tengok benda-benda begini, tidak mustahil, keajaiban-keajaiban pasti berlaku. Apatah lagi ini adalah pentas ke-6 untuk negara Indonesia, dan ini adalah momen paling akhir yang menunjukkan ataupun ukuran sama ada menang atau kalah. Jadi di sini saya nampak pasukan timnas Indonesia akan lebih bersemangat sehabis-habisnya guys. Jadi untuk kali ini saya akan react guys berkaitan dengan satu tajuk, meski dibantai Thailand di leg 1, aturan baru AFF buat Indonesia juara Piala AFF cukup. Hanya 3 syarat guys. Apa syarat itu? Kita saksikan sama-sama. Apa benda tu saya pun mau tahu, dan di akhir nanti saya buat sedikit ulasan guys. Jadi jom kita saksikan apa yang dikatakan juara Piala AFF untuk pasukan Indonesia cukup 3 syarat. Syaratnya apa? Yuk kita semak video ni. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Taktik 11 ya guys. Jadi kepada anda yang menonton video ni, jangan juga lupa like, komen dan juga subscribe ini Taktik 11 punya channel, sebab banyak info-info yang menarik berkaitan dengan bola sepak di channelnya. Jadi guys, ayo kita semak video ni sama-sama. Jom. Meski dibantai Thailand di leg 1, aturan baru AFF buat Indonesia juara Piala AFF cukup 3 syarat. Itu yang menarik perhatian saya guys. Oke, yuk kita dengar apa dia punya info nih. Timnas Indonesia memang harus mengakui keunggulan Thailand di final leg pertama. Karena bagaimanapun Thailand tampil luar biasa pada laga tersebut. Betul, dia di atas Indonesia ya. Pada skuad timnas Indonesia untuk mengembangkan permainan. Itulah yang membuat timnas Indonesia seakan sudah kalah segalanya pada laga tersebut. Hampir dari data statistik pertandingan, Thailand unggul semuanya atas timnas Indonesia. Dan skuad asuhan Sintayong hanya unggul dalam pelanggaran di laga ini. Tentu itu menjadi bukti bahwa timnas Indonesia benar-benar dalam tekanan sepanjang laga ini. Secara hitung-hitungan peluang Indonesia juara Piala AFF 2020 belum habis.
Belum habis ya. Belum habis. Kena ingat tuh, belum habis, ada satu perlawanan lagi. Kalau Indonesia berjaya untuk dapat 5 sejak jaringan, mempertahankan tidak memberi jaringan kepada pasukan bola sepak Thailand, maka Indonesia pasti juara guys. Kalaupun Thailand dapat 1, Indonesia kena buat jaringan 6 jaringan untuk perlawanan akan datang nih. Tidak mustahil guys, tidak mustahil ya. Jom kita saksikan lagi. Kedua, akan tetapi tim asuhan Sintayong itu perlu bekerja keras guna menyaingi gol Thailand pada leg pertama. Pasalnya Thailand memiliki pemain berpengalaman dengan kualitas mumpuni. Ombak Ada itu 3 guys. syarat yang bisa membuat timnas Indonesia juara Piala AFF 2020. Pertama, menang dengan margin 5 gol. 5. Timnas Nah Indonesia ini. perlu menang dengan margin setidaknya 5 gol guna mengangkat trofi Piala AFF untuk kali pertama. Apabila Evan Dimas dan kawan-kawan menang dengan margin 5 gol, 5-0, 6-1 hingga seterusnya, maka Indonesia akan unggul agregat atas Thailand dan bisa juara Piala AFF. Menang agregat ya. Menang di babak tambahan. Cara lain agar Indonesia juara Piala AFF tahun ini adalah menang pada babak tambahan. Guna memaksa Thailand bermain hingga babak tambahan, Indonesia perlu menang dengan margin setidaknya 4 gol. Dengan menang seperti 4-0, 5-1 dan seterusnya pada waktu normal atau 90 menit. Margin Indonesia dan Thailand akan imbang. Hasil itu bisa membawa perjuangan kedua tim pada leg kedua final Piala AFF hingga babak tambahan. Setelah tampil di babak tambahan, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan hanya perlu mencari 1 gol lagi dan tidak kebobolan dari Thailand untuk memenangkan laga tersebut. Ketiga, menang adu penalti. Menang dalam adu penalti bisa jadi cara terakhir timnas Indonesia mengangkat trofi juara Piala AFF. Syarat Indonesia memaksa Thailand ke babak adu penalti adalah menang setidaknya dengan margin 4 gol selama 90 menit. Kemenangan dengan margin 4 gol itu akan membuat agregat kedua tim imbang dan pertandingan bisa berlanjut ke babak tambahan hingga adu penalti. Oke guys, demikianlah info yang kita dengar tadi berkaitan dengan 3 lagi peluang yang akan bakal ya. Sekiranya leg yang kedua ini akan berlaku, ada 3 ruang di situ. Yang pertama, apabila Indonesia bisa untuk menjaringkan 5 gol ya, dan kosong untuk mempertahankan, jangan buat jangan kasih Thailand tuh untuk menjaringkan gol. Itu peluang pertama. Yang kedua, sepakan penalti. Contohlah draw ya guys, 4-4, Indonesia dapat 4, dia akan membuat sepakan penalti. Jadi di situ pasukan Indonesia mempunyai ruang untuk menjadi juara. Yang ketiga pula adalah tambahan masa. Jadi 3 perkara ini guys tidak mustahil akan menjadikan Indonesia akan menjuarai AFF Suzuki 2020 ini guys. Jadi saya yakin dan percaya dengan semangat yang ada pada pasukan timnas Indonesia akan bertukar menjadi Garuda yang hebat guys di aksi yang last ini nanti di leg kedua. Jadi guys, saya mendoakanlah agar satu perkara keajaiban akan berlaku terhadap pasukan Indonesia, pasukan timnas Indonesia ini agar mendapat juara guys di permainan untuk final akan datang nih. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian berkait dengan perkara ini? Adakah kalian bersetuju seperti mana yang saya katakan tadi? Silalah komen di bawah. Jadi kita doa sama-sama semoga perjalanan permainan akan datang nih berpihak pada negara Indonesia, sebab tidak mustahil guys akan berlaku satu keajaiban yang luar biasa. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim, salam perpaduan daripada saya guys untuk Anda semua walau di mana juga Anda berada. Sehingga sampai ke video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.